Hujan baru saja reda ketika suara motor menderu memasuki pekarangan rumah kami yang becek oleh lumpur. Aku, Dila, yang saat itu sedang menjemur pakaian karena matahari mendadak muncul malu-malu, sontak menoleh. Di atas motor metik berwarna hitam doff itu, duduk seorang pria berjas rapi, dengan wajah dingin dan tatapan tajam. Aku mengenalnya, semua orang di desa ini mengenalnya. Fandi Arsaputra, anak bungsu keluarga terkaya di kota sebelah, yang dulu sempat sekolah di desa kami, sebelum tiba-tiba menghilang belasan tahun lalu. Sebelum cerita dilanjut, ada baiknya absen dulu dari mana kalian berasal dan jangan lupa untuk mendapatkan konten-konten penuh inspirasi dan penuh hikmah. Subscribe channel ini dan like videonya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali. Fandi, aku melafalkan namanya tanpa sadar. Ia turun dari motor tanpa senyum, melangkah pelan mendekati beranda rumahku. Ibu yang sedang menjemur padi sontak keluar dari dapur, wajahnya memucat seketika. Bibirnya bergetar, seperti ingin bicara tapi urung. Ada apa, Mas? Tanyaku ragu. Fandi memandangku lama, begitu lama hingga aku merasa waktu berhenti. Lalu, tanpa aba-aba, dia membuka jaketnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam, dan membukanya di depan semua orang. Aku datang untuk melamarmu, Dila. Hening. Yang terdengar hanya desau angin yang menyibak daun-daun pisang di pekarangan, dan degup jantungku yang terasa seperti akan meledak. Lamaran? Lamaran? Kami tak pernah dekat. Kami tak pernah saling bicara sejak kecil, apalagi berteman. Bahkan, keluarganya dulu sangat membenci keluargaku. Semua orang di desa ini tahu bagaimana keluarga Fandi kehilangan segalanya ketika ayahku menolak menjual lahan pertanian kepada ayahnya. Itu menjadi awal perseteruan panjang yang membuat nama kami tak pernah bisa akur. Tapi hari ini, dia datang dan melamarku? Apa ini main-main, Mas? Tanyaku lagi, suara bergetar. Tidak, jawabnya datar. Aku serius. Aku ingin menikahimu. 2 minggu dari sekarang. Ibu langsung terduduk. Matanya memerah. Jangan bercanda seperti ini, Nak. Kami orang biasa, keluarga kami dan keluargamu tidak pernah akur. Jangan lukai anak saya. Fandi menoleh ke ibu, dan untuk pertama kalinya aku melihat senyum muncul di wajahnya. Tapi senyum itu bukan senyum yang hangat. Bukan pula senyum tulus. Itu senyum sinis. Justru karena itu, Bu. Karena masa lalu. Karena kami punya urusan yang belum selesai. Pernikahan ini akan jadi penutupnya. Hatiku semakin tenggelam dalam kebingungan dan ketakutan. Tapi ibu, entah karena tertekan atau merasa tak punya kuasa, akhirnya hanya bisa mengangguk pelan. Kalau itu sudah keputusanmu, kami terima. Tapi jangan sakiti anakku. Dan begitu saja, aku dilamar. Tanpa cinta, tanpa alasan yang jelas. Hanya sebuah kotak cincin dan janji 2 minggu menuju pernikahan. Beberapa hari kemudian, desa kami gempar. Gosip menyebar lebih cepat dari angin badai. Si Dila yang lugu mau dinikahi anak konglomerat, begitu kata tetangga. Ada yang menganggapku beruntung, ada yang menyindir bahwa aku pasti memakai susuk atau penglaris. Aku sendiri, bahkan aku belum bisa menerima kenyataan. Aku menatap cermin di kamarku malam itu, mencoba melihat wajahku, mencari jawaban di sana. Tapi yang kulihat hanya mata sembab dan bibir kering. Kenapa aku? Apa yang sebenarnya Fandi rencanakan? Saat aku sedang melipat baju di kamar, sebuah pesan masuk di ponselku. Nomor tak dikenal. Pernikahan ini hanya permulaan. Jangan jatuh cinta padaku. Karena aku tidak akan pernah mencintaimu. Tubuhku gemetar. Itu dari Fandi. Pesan dingin yang membunuh harapanku bahkan sebelum ia tumbuh. Tapi yang lebih mengerikan adalah satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kalau bukan karena cinta, lalu karena apa dia menikahiku? Hari pernikahan semakin dekat. Pesta mulai disiapkan. Keluarga Fandi mengirimkan tim dekorasi mewah dari kota. Tenda-tenda berwarna emas dan putih mulai berdiri di halaman kami. Aku seperti tamu di hidupku sendiri, semua berjalan tanpa aku punya suara. Bahkan gaun pengantinku sudah ditentukan. Fandi tidak pernah datang menemui, hanya sesekali kirim pesan dingin dan perintah seperti bos kepada bawahan. Suatu sore, aku duduk di bawah pohon mangga, menangis diam-diam. Nenekku,
Satu-satunya orang yang tak pernah memaksa atau mendesak, datang dan duduk di sampingku. "Nek, Dila takut," bisikku. Nenek menggenggam tanganku. "Kadang jalan hidup memang tak bisa kita pilih, Nak. Tapi setiap jalan, meski penuh duri, bisa berubah indah kalau kau sabar menjalaninya." Aku menangis di pelukannya. Di hari-hari yang penuh kabut ini, hanya peluk nenek yang memberiku kehangatan. Hari lamaran resmi. Keluarga besar Fandi datang ke rumah kami. Mobil-mobil mewah berderet di pinggir jalan sempit desa. Tetangga-tetangga menyaksikan seperti nonton sinetron langsung. Aku duduk di pelaminan kecil, bersebelahan dengan Fandi yang duduk kaku. "Kita akan menikah minggu depan. Semua sudah diurus," bisiknya tanpa menoleh. "Kenapa aku, Fandi?" bisikku lirih. Dia menatapku sesaat, matanya gelap. "Karena kau anak dari orang yang pernah menghancurkan hidup keluarga kami. Dan aku akan pastikan kau tahu rasanya kehilangan sama seperti yang kami rasakan dulu." Dadaku seperti diremukkan. Jadi benar. Ini bukan lamaran karena cinta. Ini bukan. Hari itu datang lebih cepat dari yang aku duga. Waktu seakan melaju tanpa belas kasih, membawaku ke sebuah hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi seorang wanita, hari pernikahan. Tapi bagiku, itu adalah hari ketika jiwaku dipaksa menyerahkan seluruh harapan akan cinta kepada pria yang tak pernah berniat mencintaiku. Di depan cermin besar yang terpasang di kamar tamu rumahku, aku duduk diam. Gaun pengantin warna putih gading menyelimuti tubuhku. Wajahku dipulas oleh tangan-tangan ahli tata rias yang disewa langsung oleh keluarga Fandi dari kota. Tapi tak ada yang bisa menyembunyikan sorot mata lelahku. Senyum? Hanya formalitas. Mataku tak bisa berbohong, aku tidak bahagia. "Ibu," bisikku, menatap pantulan sosok wanita tua yang berdiri di belakangku. "Kenapa semua ini terasa seperti mimpi buruk?" Ibu mendekat, tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja di ladang menyentuh pundakku lembut. "Dila, kadang Allah kasih kita takdir yang aneh, tapi bisa jadi ujungnya indah. Ibu juga tak tahu kenapa Fandi melamarmu. Tapi apapun alasannya, jalani saja dengan niat baik, ya, Nak?" Aku hanya mengangguk pelan. Ingin menangis, tapi air mata seolah sudah kering. Prosesi pernikahan. Gedung desa disulap menjadi aula resepsi mewah. Karpet merah terbentang, lampu gantung kristal menyilaukan, dan bunga-bunga segar dari luar kota menghiasi sudut-sudut ruangan. Semua tampak sempurna, dari luar. Fandi berdiri di sampingku saat ijab kabul dibacakan. Suaranya tenang, jelas, dan tegas. Tak ada getaran gugup, tak ada kehangatan. Setelah sah menjadi istrinya, dia hanya menoleh sebentar, memberi senyum kecil, sekilas seperti keramahan, tapi dingin, sangat dingin. Kami berjalan berdampingan ke pelaminan, disambut tepuk tangan dan sorakan para tamu. Tapi di mataku, semua itu seperti gerakan lambat dalam mimpi buruk. Aku menggenggam buket bunga erat-erat, seolah bisa menahan diri agar tak jatuh pingsan. Malam pertama yang sunyi. Setelah pesta selesai dan para tamu pulang, kami dibawa ke rumah keluarga Fandi. Aku resmi tinggal di rumah besar bertingkat 3 itu, jauh dari kehidupan sederhana di desaku. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang besar berkelambu putih, menatap keluar jendela yang menampilkan gemerlap kota malam hari. Fandi masuk ke kamar, masih mengenakan kemeja pengantinnya yang kini tak lagi rapi. Dia meletakkan ponselnya di meja, menatapku sekilas, lalu berkata dengan nada datar, "Kamar ini milikmu sekarang. Aku akan tidur di kamar sebelah." Aku menoleh cepat. "Kenapa?" Dia mengangkat bahu. "Aku sudah bilang dari awal. Jangan pernah berharap cinta dari pernikahan ini." "Lalu kenapa menikahiku?" tanyaku dengan suara gemetar. Fandi terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena aku ingin memastikan keluargamu membayar semua rasa sakit yang pernah keluarga kami alami." Perkataannya seperti cambuk yang mendarat tepat di wajahku. Aku tercekat. Dadaku sesak. "Fandi, aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Tapi aku tidak bersalah." Dia menoleh tajam. "Kau anak dari orang yang menghancurkan hidup ayahku. Itu cukup." Dan tanpa menunggu jawabanku, dia pergi meninggalkan kamar, menutup pintu perlahan namun tegas. Sunyi menggantung di udara. Aku terisak pelan.
Di malam pertama yang seharusnya dipenuhi doa dan tawa, hanya ada isak tangis dan rasa ditolak. Hari-hari setelah pernikahan. Pagi harinya, aku bangun dengan mata sembab. Di dapur, Nenek Fandi menyambutku dengan senyuman lembut. Beliau satu-satunya yang tak memandangku dengan curiga atau dingin. "Selamat pagi, menantu nenek," ucapnya hangat. Aku tersenyum kecil. "Pagi, Nek." Beliau mengelus tanganku. Fandi anak baik, hanya hatinya diselubungi dendam lama. Tapi percayalah, Nak, cinta bisa datang dari luka, asalkan ada yang sabar menunggunya sembuh. Aku menahan tangis. Ucapan itu seperti secercah cahaya di kegelapan. Hari-hari berikutnya, aku menjalani peran sebagai istri tanpa benar-benar diakui. Fandi pergi pagi-pagi ke kantor, pulang malam, dan nyaris tak pernah bicara denganku kecuali untuk hal-hal penting. Tapi aku tak ingin menyerah. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan, walau kadang tak disentuhnya. Setiap malam, aku menyiapkan teh hangat, walau ia hanya menatapnya lalu berlalu. Mungkin aku terlalu bodoh. Tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bukan musuh. Bahwa aku tak pantas menerima balas dendam atas sesuatu yang tidak aku lakukan. Aku berdiri di depan balkon kamar, menatap bintang yang tertutup awan. Di dalam rumah megah ini, aku merasa kecil, sepi, dan hampa. Tapi entah kenapa, di sudut hatiku, ada seutas harapan kecil yang belum mati. Mungkin suatu hari nanti, dia akan melihatku bukan sebagai musuh, tapi sebagai wanita yang tulus mencintainya. 3 minggu sudah aku menjadi istri Fandi. Tapi status itu hanya tertulis di atas kertas. Dalam kenyataan, aku hanyalah tamu yang tak diinginkan di rumah megah keluarga suamiku. Hubungan kami dingin. Seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Fandi lebih sering menghindar. Bahkan saat kami harus berbincang, ia hanya bicara seperlunya. Tidak pernah menyentuhku, apalagi memanggil namaku dengan lembut. Hanya, kamu, kau, atau kadang, diam. Namun, sesuatu berubah pagi itu. Dokumen rahasia di meja kerja. Pagi itu, aku membersihkan ruang kerja Fandi. Ia jarang izinkan siapapun masuk ke ruang itu. Tapi hari ini dia pergi terburu-buru dan lupa menguncinya. Saat menyapu debu di atas meja, mataku tertumbuk pada sebuah map coklat yang terbuka sedikit. Rasa penasaran mengalahkan logika. Aku membuka perlahan. Di dalamnya, tumpukan dokumen, foto-foto lama, dan artikel koran yang sudah menguning. Mataku membelalak ketika melihat wajah almarhum ayahku, Pak Salman, di halaman depan sebuah surat kabar lama, berdampingan dengan berita tentang kebangkrutan perusahaan tambang milik keluarga Fandi. Keningku berkerut. Kutelusuri potongan-potongan berita lainnya. Semua menunjuk pada satu peristiwa 20 tahun lalu. Ayahku dituduh menyebabkan kerugian besar pada perusahaan milik ayah Fandi karena penipuan dan sabotase kontrak kerja. Namun aku tahu, ayahku meninggal dalam keadaan difitnah. Ia selalu bersumpah tidak bersalah. Ibuku bahkan mengatakan, saat ayah wafat, ia masih memohon agar kebenaran suatu hari terbuka. Hatiku mencelos. Jadi, itulah alasan Fandi menikahiku? Untuk membalaskan dendam itu? Untuk menghukum aku atas dosa yang bahkan belum tentu ayahku lakukan? Aku menangis. Tapi bukan karena ketakutan. Aku menangis karena marah. Konfrontasi malam hari. Saat malam tiba dan Fandi pulang, aku menunggunya di ruang makan. Wajahku tak lagi gemetar seperti biasanya. "Fandi, aku ingin bicara," kataku tenang. Ia menatapku sekilas. "Nanti." Aku lelah. Aku berdiri menghadangnya. Aku tahu semuanya. Tentang ayahku. Tentang ayahmu. Tentang kebangkrutan itu. Fandi menegang. "Jadi benar, ya? Kau nikahi aku bukan karena cinta. Bukan karena niat baik. Tapi hanya untuk membalaskan dendam keluargamu." Fandi menarik napas dalam. Sorot matanya menjadi gelap. "Setidaknya sekarang kau tahu." "Ya." "Aku ingin keluargamu merasakan sakit yang sama. Ayahku meninggal karena skandal itu. Ibuku gila karena dihina seluruh kota. Aku hidup dalam aib sejak kecil. Dan sekarang, aku hanya menuntut keadilan." Tapi kenapa pada aku, suaraku pecah.
Aku tidak pernah tahu apapun. Aku bahkan masih anak-anak waktu itu. Karena kau simbol keluarga itu. Kau putri Salman. Fandi membentak. Aku menatapnya, mata kami terkunci. Kau tahu, aku bisa saja pergi. Tapi aku tetap di sini karena aku ingin menebus luka yang bukan aku buat. Tapi kalau ini semua cuma permainan, aku lelah, Fandi. Aku bukan boneka dendammu. Fandi terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ada kebingungan di matanya. Rahasia dari nenek. Keesokan harinya, aku mendatangi nenek Fandi. Aku tahu, hanya beliau yang masih punya hati jernih di rumah ini. Nek, apa benar ayahku menghancurkan perusahaan keluarga kalian dulu? Tanyaku lirih. Nenek menatapku lama, lalu menghela napas. Dila, tidak ada yang tahu pasti. Dulu hanya ada tuduhan. Tapi ayahmu tidak pernah terbukti bersalah secara hukum. Justru, ada desas-desus kalau kerugian perusahaan disebabkan oleh kesalahan internal dan ayahmu dijadikan kambing hitam. Aku terkejut. Kenapa tidak ada yang bilang ke Fandi? Karena saat peristiwa itu terjadi, Fandi masih kecil. Ia hanya melihat ayahnya menangis, ibunya pingsan, dan keluarganya jatuh miskin. Tak ada yang menjelaskan. Ia besar dalam asumsi. Nenek mengelus rambutku. Bila kau ingin membuka matanya, jangan lawan dendam dengan marah. Tapi dengan ketulusan. Malam itu, aku duduk di sudut kamar, menatap langit yang mulai mendung. Hatiku perih, tapi kini mulai tercerahkan. Aku tak tahu apakah Fandi akan pernah memaafkan keluargaku atau melihatku sebagai istri yang layak dicintai. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lari dari pernikahan ini. Aku akan hadapi semuanya. Dengan ketegaran, bukan air mata. Karena aku yakin luka lama bisa sembuh jika ada yang bersedia menyembuhkan. Sejak malam konfrontasi itu, ada yang berubah di antara kami. Fandi tak lagi sekeras sebelumnya. Tatapannya yang biasanya dingin, kini sesekali terlihat bimbang. Ia tak lagi buru-buru meninggalkan meja makan, dan mulai melirik ke arahku saat berpura-pura tak peduli. Aku menyadari, sesuatu mulai retak dalam pertahanannya. Namun aku tahu, ini bukanlah cinta. Belum. Ini hanya kebingungan, antara logika dendam yang selama ini ia genggam, dan kenyataan bahwa aku bukan musuh yang ia kira. Perhatian kecil yang tak biasa. Pagi itu aku terserang migrain. Tubuhku lemas dan kepala terasa berat. Biasanya, aku tetap akan menyiapkan sarapan Fandi meski tertatih. Tapi pagi ini aku hanya mampu berbaring. Dan yang mengejutkan, Fandi masuk ke kamar membawa semangkuk bubur hangat dan air putih. Minumlah, katanya datar, meski tidak seketus biasanya. Aku menatapnya ragu. Kau yang buat? Pembantu yang masak. Aku cuma bawakan, jawabnya cepat, seperti tak ingin terlihat peduli. Tapi aku tahu, itu adalah usahanya. Dan aku, tersenyum kecil. Benih cinta yang tak diundang. Hari-hari berikutnya, interaksi kami mulai membaik. Aku mulai bercerita tentang masa kecilku, tentang ibuku yang membesarkanku dengan susah payah, tentang mimpiku yang sempat kandas saat ayah meninggal. Fandi tak banyak bicara, tapi ia mendengarkan. Matanya tak lagi setajam pisau, melainkan menyimpan sesuatu yang tak mampu ia ucapkan. Suatu sore, kami duduk di taman belakang rumah. Mengapa kamu tetap tinggal setelah tahu alasan pernikahan ini? Tanyanya pelan. Aku menatap langit yang mulai jingga. Karena aku percaya, kebencian hanya bisa padam kalau ada yang berani bertahan dan tidak membalasnya. Fandi memejamkan mata sejenak. Aku tak pernah membayangkan kau bisa berkata seperti itu. Cemburu yang tak disadari. Suatu hari, sepupuku yang tinggal di luar kota datang berkunjung, Raffi. Ia memang sangat dekat denganku sejak kecil. Saat Fandi melihat kami tertawa di dapur sambil memasak, ekspresi wajahnya berubah aneh. Malam harinya, ia bersikap aneh. Siapa dia? Tanyanya singkat. Sepupuku, jawabku. Kenapa? Fandi diam. Ia pura-pura membaca buku, tapi tak membalik halamannya selama 15 menit. Aku hanya tersenyum kecil. Kau cemburu? Ia memalingkan wajah. Tidak mungkin aku cemburu pada seseorang seperti dia. Tapi aku tahu,
Untuk pertama kalinya, Fandi merasakan rasa takut kehilangan. Dan aku mulai merasa hatiku tak lagi kosong. Mimpi tentang masa depan. Pada malam yang sunyi, aku memandang Fandi yang tertidur di sofa karena terlalu lelah bekerja. Wajahnya jauh dari kesan dingin. Ia terlihat seperti laki-laki biasa yang menyimpan banyak luka dan lelah. Aku menyelimutinya perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. Dalam hati, aku bertanya, andai dendam itu tak pernah ada, mungkinkah kau akan jatuh cinta padaku? Tapi aku tahu, semua tidak bisa diulang. Yang bisa kulakukan hanyalah bertahan dan berharap bahwa hati manusia bisa berubah. Bahwa cinta mungkin saja tumbuh di tanah bekas luka. Di balik pernikahan yang lahir dari balas dendam, perlahan tumbuh benih yang tak bisa ditolak. Perasaan. Fandi mungkin belum bisa mengakuinya, dan aku belum berani berharap terlalu jauh. Tapi malam ini, saat aku menuliskan ini di buku harian, aku sadar satu hal. Aku mulai mencintainya. Dan itu justru membuatku takut. Karena semakin aku mencintainya, semakin besar pula risikonya aku hancur jika ternyata ia tetap memilih dendam. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal di rumah ini sebagai istri Fandi. Meski hubungan kami mulai mencair, ada satu sosok yang terus membuat jantungku berdegup waspada setiap kali namanya disebut, Bu Ratri, ibu kandung Fandi. Beliau sudah lama tinggal di luar kota bersama adiknya, jauh dari hiruk-pikuk rumah besar ini. Tapi hari itu, kabar mengejutkan datang, Bu Ratri akan kembali. Dan dia ingin bertemu denganku. Kedatangan yang mencekam. Hari itu, rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Semua pelayan bergerak lebih cepat. Nenek Fandi terlihat gelisah. Dan Fandi, entah kemana. Ia pergi sejak pagi tanpa banyak bicara. Tepat pukul 3 sore, suara deru mobil mewah berhenti di halaman. Dari dalamnya, keluar seorang perempuan anggun berusia sekitar 60-an. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Bu Ratri. Aku berdiri menyambut, tubuhku gemetar. Selamat datang, Bu. Suaraku bergetar. Beliau menatapku tajam, dari ujung kepala hingga kaki. Lalu bibirnya mengukir senyum yang tak ramah. Kau yang bernama Dila? Tanyanya datar. Aku mengangguk. Wajahmu mirip sekali dengan ibumu. Sama liciknya, barangkali. Aku tertegun. Dadaku sesak. Masa lalu yang masih membekas. Bu Ratri langsung menuju ruang tamu tanpa menawar sapaan. Aku mengekor di belakang, mencoba kuat. Kau tahu, katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Keluargamu menghancurkan hidup kami. Suamiku meninggal dengan hinaan. Perusahaan kami hancur. Anakku, Fandi, harus bertahun-tahun bekerja keras membangun semuanya dari nol. Dan kau, dengan mudah masuk ke rumah ini sebagai istri. Bu, saya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu. Saya bahkan masih kecil waktu semua itu terjadi, kataku berusaha tenang. Tapi darah kalian sama. Darah pengkhianat. Aku menunduk, menahan air mata. Fandi kembali. Ketika suasana semakin panas, pintu terbuka. Fandi masuk, wajahnya terkejut melihat ibunya dan aku saling berhadapan dalam ketegangan. Ibu, sapanya. Bu Ratri langsung berdiri, menghampiri anaknya dan mencium pipinya. Kau terlihat semakin tampan, Nak. Fandi tersenyum singkat, lalu menoleh ke arahku. Dila, kau tidak apa-apa? Aku mengangguk, meski dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, Fandi menatapku dengan tatapan khawatir di depan orang lain. Dila istriku, Bu. Aku yang memutuskan menikah dengannya. Dan aku juga yang akan bertanggung jawab jika ada kesalahan, katanya tegas. Bu Ratri memelototinya. Kau terlalu baik, Fandi. Tapi aku tidak akan tinggal diam melihat gadis itu merusak hidupmu. Jangan biarkan kelembutanmu meluluhkan logika. Aku melihat mata Fandi menegang. Tapi ia tidak menjawab. Percakapan rahasia di malam hari. Malam itu, kami duduk di taman belakang. Kenapa kau tak membelaku di depan ibumu? Tanyaku, menatap ke tanah. Fandi terdiam lama. Karena kalau aku melawan ibu, kau akan semakin dibenci. Aku menoleh. Dila, aku tahu kau tidak bersalah. Tapi ibu menyimpan luka terlalu dalam.
Ia tidak hanya kehilangan suami, tapi juga harga diri. Dan semua luka itu belum pernah benar-benar disembuhkan. Aku menyentuh tangannya perlahan. Mungkin dia tak akan pernah menerimaku. Tapi aku hanya ingin satu hal. Apa? Aku ingin kau jujur. Apa perasaanmu padaku masih sama seperti awal? Hanya dendam? Fandi menatapku lama. Matanya seolah berkata banyak, tapi bibirnya tetap diam. Jawab aku, Fandi, bisikku. Ia menunduk, lalu menjawab lirih. Entah kenapa, aku mulai takut kehilanganmu. Kata-kata itu bukan pengakuan cinta. Tapi itu adalah retakan pada dinding dendam yang selama ini ia bangun. Dan bagiku, itu cukup untuk berharap. Namun aku sadar, selama ibu mertuaku masih menolak kehadiranku, jalan menuju kebahagiaan ini tidak akan mudah. Tapi aku tak akan mundur. Karena aku tahu, cinta yang tumbuh dari luka, justru paling kuat saat diuji. Hubunganku dengan Fandi mulai menunjukkan titik terang. Ia tidak lagi sekadar suami karena dendam, tapi mulai memperlakukanku dengan kelembutan yang tak pernah kuduga. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kehadiran Bu Ratri di rumah ini menjadi badai yang perlahan menghancurkan segalanya. Dan puncaknya terjadi di pagi itu, saat aku dituduh mengambil uang perhiasan keluarga. Fitnah yang kejam. Pagi itu, aku terbangun karena teriakan keras dari lantai bawah. Saat turun ke ruang tamu, kulihat Fandi, Bu Ratri, dan beberapa pelayan berkumpul dengan wajah tegang. "Kamu yang ambil kalung berlian warisan keluarga?" tuduh Bu Ratri dengan suara tinggi sambil memegang kotak perhiasan kosong. Aku terkejut. "Maaf, Bu, saya tidak pernah menyentuh barang-barang Ibu." "Jangan berpura-pura suci. Siapa lagi yang masuk ke kamar saya semalam selain kamu? Semua pelayan punya alibi. Hanya kamu satu-satunya yang mencurigakan," bentaknya. Aku menoleh ke Fandi, berharap ia akan membelaku. Tapi wajahnya hanya diam. Dadaku sesak. "Fandi, katakan sesuatu." "Aku tidak mencuri." "Kamu tahu itu." Ia menatapku dalam, matanya penuh konflik. Tapi ia tetap tak bicara. Diusir dari rumah. Bu Ratri berjalan ke arahku, lalu melemparkan koper kecil ke kaki kiriku. "Keluar dari rumah ini. Sekarang." Aku gemetar. "Ibu?" "Jangan panggil aku ibu. Kamu cuma menantu palsu yang menumpang di sini. Kalau bukan karena kasihan, anakku tidak akan pernah menikahi gadis dari keluarga pengkhianat sepertimu." Aku tak kuasa menahan air mata. "Aku tidak mencuri," isakku lirih. Tapi tidak ada yang peduli. Dengan langkah gontai, aku berjalan keluar rumah sambil membawa koper kecil berisi beberapa baju. Pelayan menatapku dengan iba, tapi tak berani membela. Fandi hanya berdiri di pintu, membisu. Hatiku hancur. Kalau ia mencintaiku, mengapa ia membiarkan aku diusir begitu saja? Kembali ke rumah lama. Dengan langkah lunglai, aku kembali ke rumah kontrakan kecil yang dulu kutinggali bersama ibu. Tempat itu kini kosong. Ibu sudah lama meninggal, tapi setiap sudut masih menyimpan kenangan. Aku duduk di lantai, menangis semalaman. Bukan hanya karena difitnah. Bukan hanya karena diusir. Tapi karena aku merasa dihianati oleh orang yang mulai kucintai. Aku mengingat semua perhatian kecil dari Fandi. Tatapan lembutnya. Sentuhan tak sengaja di jemari saat menyerahkan teh. Pelukan singkat saat aku demam. Tapi semua itu kini terasa palsu. Apakah dia hanya pura-pura peduli? Atau dia terlalu takut melawan ibunya? Kebenaran terungkap. 3 hari kemudian, saat aku mulai menata hidup di rumah lama, seseorang mengetuk pintu. Kupikir Fandi. Tapi ternyata, pelayan tua dari rumah besar, Mbak Narti. "Dila, saya harus bilang sesuatu," katanya sambil menatapku penuh iba. "Saya tahu siapa yang ambil kalung itu." Mataku membelalak. "Siapa?" "Adik sepupu Bu Ratri yang tinggal sementara di rumah. Dia kecanduan judi online." Saya tak berani bicara waktu itu karena takut kehilangan pekerjaan. Air mataku jatuh. Jadi aku difitnah? Mbak Narti mengangguk. "Saya minta maaf, Nak." Fandi mencari Dila. Malam harinya,
Aku duduk di beranda, menatap langit yang mendung. Hujan turun perlahan, dan bersamaan dengan itu, terdengar suara mobil berhenti. Dari balik kabut, sosok itu muncul. Fandi, berdiri di depan pagar, basah kuyup. Aku sudah tahu semuanya, katanya pelan. Aku tetap duduk, tak beranjak. Tapi saat aku dituduh, kau diam. Fandi mendekat. Aku, pengecut, Dila. Aku takut kehilangan ibuku. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena luka yang mulai diredam oleh pengakuan. Fandi berlutut di depan pagar rumahku, hujan mengguyur tubuhnya. Ia menatapku seolah dunia akan hancur jika aku tak memaafkannya. Maafkan aku. Aku salah. Aku ingin menebus semuanya, Dila. Aku tak menjawab. Tapi aku tahu, hatiku belum sepenuhnya membatu. Karena di balik semua luka, aku masih mencintainya. Namun kali ini, aku tak akan kembali dengan mudah. Cinta sejati harus dibuktikan, bukan hanya dengan kata, tapi keberanian melawan luka masa lalu. Hujan malam itu menyisakan dingin yang merayap hingga ke tulang. Fandi berdiri di depan pagar rumah kontrakan, kuyup, dengan mata yang tak pernah kulihat sebelumnya, penuh penyesalan. Aku akan bicara pada ibu. Aku akan luruskan semuanya, katanya tegas. Aku hanya menjawab singkat, jangan janji. Lakukan. Dan pagi itu juga, tanpa menungguku kembali ke rumah besar, Fandi pulang untuk berhadapan dengan ibunya, sendirian. Konfrontasi yang dinanti. Kenapa kamu balik lebih cepat? Tanya Bu Ratri tajam saat Fandi masuk ruang keluarga. Karena saya tidak bisa membiarkan istri saya difitnah dan diusir seperti pembantu. Bu Ratri terdiam. Wajahnya memucat. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada dingin. Aku sudah tahu siapa pencuri kalung itu. Bukan Dila. Tapi sepupu ibu sendiri, yang sudah kecanduan judi dan diam-diam dijaga oleh pelayan agar aib keluarga tidak bocor. Bu Ratri memalingkan wajah. Jadi kamu sekarang membela orang yang baru kau kenal beberapa bulan, dan melawan ibumu sendiri. Fandi maju selangkah. Aku membela kebenaran. Dan aku mencintainya, Bu. Aku sudah lelah hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Ini hidupku. Biarkan aku memilih bahagia dengan Dila. Keheningan yang panjang. Ruangan itu hening. Untuk pertama kalinya, Fandi berbicara sekeras itu pada ibunya. Bahkan nenek yang duduk di kursi goyang tak berani angkat suara. Bu Ratri akhirnya bangkit, berjalan ke arah lukisan besar mendiang suaminya. Ayahmu mati karena pengkhianatan, Fen. Aku hidup dengan rasa malu puluhan tahun. Aku tahu, jawab Fandi perlahan. Tapi Dila bukan ibunya. Aku pun bukan ayah. Dendam ini tidak akan pernah menyembuhkan apapun. Ia hanya menghancurkan lebih banyak hati. Dan hatimu sudah jatuh padanya? Tanya Bu Ratri nyaris berbisik. Fandi mengangguk. Sudah lama. Bu Ratri membuang napas panjang. Lalu berjalan keluar ruangan. Lakukan sesukamu. Tapi jangan harap aku akan langsung menerimanya. Kembali menjemputku. 2 hari kemudian, Fandi datang lagi ke rumah kontrakan. Kali ini, tidak dengan baju basah, tapi dengan senyum tenang dan sebuah kotak kecil di tangannya. Aku berdiri di depan pintu, ragu. Dila, katanya lembut. Aku tahu maafku tidak cukup. Tapi aku ingin memulai ulang, bukan dari luka, bukan dari dendam, tapi dari cinta. Ia membuka kotak itu, sepasang cincin baru. Sederhana, tapi indah. Aku tak mau kau kembali karena iba. Tapi kalau hatimu masih bersisa untukku, izinkan aku menebus semuanya. Dari nol. Sebagai suami, bukan pewaris dendam. Aku terdiam lama. Mataku basah. Tapi hati ini, yang sempat retak, tahu bahwa lelaki di depanku, kini berjuang sepenuh jiwa. Hari itu, aku kembali ke rumah besar. Bukan sebagai istri yang dikasihani, tapi sebagai pasangan yang diperjuangkan. Bu Ratri tidak langsung menyapaku, tapi kali ini dia tak lagi menatap dengan kebencian. Bahkan, diam-diam, dia menyuruh Mbak Narti menyiapkan kamar kami dengan bunga segar. Fandi menggenggam tanganku di ruang tamu. Kita mulai dari sini, katanya. Aku tersenyum.
Dari cinta, bukan dari luka. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, tidak ada dendam, tidak ada tangis, tidak ada pemaksaan. Hanya dua hati yang saling memilih, akhirnya. Dan meski jalan ke depan masih panjang, setidaknya kami melangkah bersama, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta yang diperjuangkan. Matahari pagi menyusup perlahan dari celah jendela kamar kami. Fandi masih tertidur di sampingku, wajahnya tenang seperti anak kecil. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, hatiku benar-benar damai. Tidak ada lagi luka. Tidak ada lagi pertanyaan apakah aku dicintai atau hanya dimanfaatkan. Semua sudah berubah. Fandi tak lagi hanya suami karena dendam. Ia adalah lelaki yang kini mencintaiku sepenuh hati. Rumah yang mulai menerima. Butuh waktu, tapi akhirnya Bu Ratri pun melunak. Hari itu ia memanggilku ke dapur, untuk pertama kalinya bukan dengan nada dingin, melainkan dengan suara hangat. "Kamu suka sayur lodeh?" tanyanya singkat sambil memotong labu. Aku terkejut, tapi tersenyum kecil. "Suka, Bu." Sejak hari itu, perlahan-lahan ia mulai berbagi dapur denganku. Bahkan, suatu malam, saat Fandi pulang terlambat dari kantor, Bu Ratri berbisik lirih. "Jangan marah sama dia. Dia kerja keras untuk kalian." Kata, "kalian," membuat dadaku hangat. Karena itu artinya, aku sudah dianggap keluarga. Reuni keluarga besar. Fandi mengajakku hadir dalam acara keluarga besar yang dulu pernah membicarakan dan merendahkanku di belakang. Dulu aku datang sebagai gadis dari keluarga pengkhianat. Kini aku berdiri di samping Fandi sebagai istri yang dicintai dan dihormati. Tante-tante yang dulu nyinyir kini menatapku dengan mata heran, apalagi saat Fandi dengan lembut memegang pinggangku dan membisikkan sesuatu yang membuatku tersipu. "Kalau dulu aku ragu menikahimu, sekarang aku bersyukur karena tidak pernah melepaskanmu." Dan di hadapan semua orang, tanpa rasa malu atau takut, Fandi mencium keningku dengan penuh cinta. Itu adalah bentuk pembelaan paling tulus yang tak perlu kata-kata. Hadiah terindah. 3 bulan kemudian, aku melihat 2 garis merah di alat uji kehamilan. Tangisku pecah saat itu juga. Aku berlari ke pelukan Fandi dan menunjukkan hasilnya. Ia memelukku erat, lalu menciumi perutku yang masih datar sambil tertawa dan menangis di saat bersamaan. "Kamu beneran mau jadi ayah?" tanyaku pelan. "Kalau kamu mau, aku siap jadi ayah, suami, sahabat, dan pelindungmu seumur hidup," jawabnya. Malam itu, kami memandangi langit dari balkon, berbicara tentang nama-nama bayi, masa depan, dan janji untuk selalu bersama, tanpa ada dendam yang membayangi. Ziarah ke makam ibu. Aku mengajak Fandi ke makam almarhumah ibuku. Aku ingin beliau tahu bahwa aku baik-baik saja sekarang. Di depan pusara sederhana itu, Fandi berlutut. Ia menaruh bunga dan berbisik, "Terima kasih sudah melahirkan wanita sekuat dan setegar Dila. Aku janji akan menjaganya, sampai aku tak lagi bernyawa." Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang dulu terasa mustahil, kini nyata. Dendam yang terkubur, cinta yang bertumbuh. Dulu, pernikahan ini dibangun atas dasar dendam keluarga. Tapi Tuhan punya cara unik mempertemukan 2 jiwa. Lewat luka, kami belajar menyembuhkan. Lewat benci, kami belajar memaafkan. Lewat keterpaksaan, kami justru menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Kini, rumah yang dulu penuh ketegangan, berubah jadi surga kecil. Suara tawa menggantikan tangis. Doa menggantikan dendam. Dan cinta menggantikan luka. Aku bukan lagi menantu dari keluarga yang membenciku. Aku kini adalah istri dari lelaki yang mencintaiku sepenuh hati. Dan ibu dari anak kami yang akan segera lahir. Ini bukan akhir dari cerita kami. Tapi ini adalah awal dari cinta yang sesungguhnya.